Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas lagi tentang aku laku ya teman-teman. Di mana resiko gagal bayar aku laku? Apakah kalian ini bisa masuk ke jalur hukum atau jalur pidana? Nah teman-teman, beberapa hari yang lalu saya mendapatkan cerita dari seorang teman di chat saya, konsultasi kepada saya. Dia bilang bahwa dia ini sedang diancam dan sedang dalam masa proses hukum teman-teman untuk masalah pinjol kalau gagal bayar dari aku lakunya. Nah, dia bertanya, apakah sebenarnya memang bisa sih kita masuk ke jalur hukum karena proses gagal bayar hutang ini, teman-teman? Jawabannya bisa, teman-teman. Tapi kalian harus ketahui dulu ya, ini masuk ke hukum yang mana? Karena hukum itu kan ada dua, ada perdata dan ada pidana. Nah, kalian mau dibawa oleh pinjol ini mau ke ranah mana nih? Mau ke ranah pidana atau ranah hukum? Nah, kalau mereka bilang kalian mau dibawa ke ranah, ke ranah pidana atau ke ranah perdata. Nah, kalau kalian dibilang oleh debt kolektornya atau pihak pinjolnya ini kalian akan dibawa ke ranah pidana, nah kalian harus cek dulu nih teman-teman, apa yang membuat kalian bisa kena pidana di sini teman-teman. Nah, sekarang kalian cek lagi, kalian masukkan data benar nggak di aplikasi itu. Kalau kalian memasukkan data benar, itu maksudnya data yang benar itu ya KTP kalian, alamat kalian, kontak pribadi, kemudian nomor telepon dan lain-lain, itu nggak ada yang nipu. Nah, udah otomatis kalian nggak bakal bisa masuk ke ranah pidana, teman-teman. Tapi kalau kalian memalsukan dokumen, memalsukan data, itu mereka bisa memasukkan kalian ke ranah pidana ya, teman-teman ya. Nah, sekarang untuk masalah perdata itu udah pasti bisa masuk. Tapi seandainya kalian pun dapat kasus kena perdata hukum ini, kalian menjalani sidang, kalian penyidikan dan lain sebagainya. Kalau urusan perdata ini sangat simpel teman-teman. Kalian mungkin bisa tanyakan ke saudara atau kerabat kalian yang pernah urusan perdata. Nah, di pengadilan itu untuk masalah hutang piutang seperti ini, itu nggak terlalu berat ya teman-teman ya. Kalian hanya akan dimintai keterangan kenapa kalian tidak membayar, terus kemudian bagaimana urusan selanjutnya. Itu kalian dengan hanya bilang saya masih dalam proses berusaha mengumpulkan uang dan akan segera saya kumpulkan uangnya dan akan segera saya bayar, itu semua udah beres teman-teman. Jadi kalian nggak perlu khawatir lagi, nggak perlu takut gimana nanti di pengadilan, gimana kalau kalian di penjara. Itu nggak pernah kalau kalian selama ini jujur ya, selama ini kalian jujur untuk dalam proses penanganannya. Kalian setiap ditanyain DC kalian jawab. Nah, ini dengan catatan kalau DC-nya bersikap baik ya kepada kalian, tidak mengumpat kata-kata kasar di chatnya, itu kalian tetap tanggapin dengan baik. Kalian terus minta maaf, kalian bilang kalian harus masih berusaha lagi, gitu aja teman-teman ya. Jadi kalian nggak perlu khawatir lagi teman-teman. Untuk urusan DC ini nggak perlu khawatir. Jadi meskipun mereka mengancam mau melaporkan ke polisi, kayak membawa ke jalur hukum, ke pidana, kayak mau memenjarakan kalian, kayak kalau kalian semuanya data di awal sudah benar, tidak ada pemalsuan data apapun, itu kalian tetap aman. Apapun yang terjadi, misalkan didatangin DC ke rumah, kalian tinggal tetap tenang aja, kalian persilahkan masuk, kalian kalian tanggapi dengan ramah lah di sini teman-teman. Itu nanti juga otomatis akan kelar-kelar sendiri masalah ini, sembari kalian mengumpulkan uang untuk membayar hutang ini teman-teman. Nah, minimal kalian mengumpulkan hutang pokoknya aja ya. Jadi nanti itu ada kemungkinan kalian hanya membayar pokoknya aja tanpa dendanya teman-teman. Nah, denda pinjol itu sebenarnya ada denda maksimal ya, sesuai aturan OJK. Kalau pinjol legal ini tetap aman karena kalian bisa bernaung di bawah aturan-aturan OJK, di mana dendanya itu maksimal itu 100% dari pinjaman pokok kalian. Kalian pinjam 1 juta, harusnya denda, bunga dan lain sebagainya itu maksimal juga 1 juta juga. Jadi kalian hanya punya utang 2 juta gitu teman-teman. Gampangannya seperti itu ya. Nah, so buat kalian yang saat ini sedang diancam mau dipenjara atau apa, itu semuanya kalau bohong ya teman-teman, itu nggak benar. Nah, ini untuk pinjol yang legal teman-teman. Sedangkan bagaimana untuk pinjol ilegal? Nah, untuk pinjol ilegal ini kasusnya nggak bisa kita prediksi teman-teman ya. Jangan percaya kalau ada yang bilang pinjol ilegal itu nerornya hanya telepon dan WA saja kemudian nyebar data kita. Nah, jangan percaya sepenuhnya. Kenapa? Karena itu kita tidak bisa tahu itu mereka siapa. Kita tidak bisa tahu bagaimana menghadapi mereka karena mereka itu di mana, kemudian siapa orangnya, siapa dalang di balik mereka, siapa yang berkuasa di hadapan mereka, itu kita nggak tahu teman-teman. Bahayanya lagi teman-teman, kalau pinjol ilegal ini sengaja dibikin untuk kasus money laundry, di mana mereka melakukan pencucian uang dari pendapatan uang yang memang
mereka dapat secara ilegal ya, kemudian diusutkan atau dicuci dengan meminjamkan kalian terus menagih utang ke kalian. Ini sangat bahaya jika kalian sampai tidak bayar. Jadi teman-teman jangan percaya kalau pinjol ilegal aman gak dibayar. Memang aman, secara hukum memang aman. Tapi bagaimana secara personal dari pemilik pinjol ilegal itu? Apakah mereka dengan rela, dengan mudah membiarkan kalian menggalbaikan atau membawa uang mereka? Nah, mereka aja berani melawan hukum untuk melakukan pinjol ilegal. Nggak menutup kemungkinan kan mereka melakukan tindakan-tindakan kriminal kepada kalian tanpa sepengetahuan kalian. Nah, kalian memang bisa bernaung ke polisi dengan embel-embel, ya nanti tinggal lapor polisi kalau ada pinjol ilegal, mereka nggak bakal berani. Sekarang pertanyaannya teman-teman, apa kalian tahu mereka bakal melakukan sesuatu ke kalian sebelum kalian melapor ke polisi? Enggak kan teman-teman. Jadi stop teman-teman untuk mencari pinjol ilegal. Stop juga untuk menonton video ajakan-ajakan mengulas tentang pinjol ilegal. Karena di situ kalian akan tergoda. Dan mereka jujur aja nih, para pembuat konten pinjol ilegal ini akan mendapatkan banyak uang, sedangkan kalian akan dirugikan teman-teman. Oke, mungkin segitu dulu video kali ini. Semoga masalah kalian cepat selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.